Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, teman-teman UKI 3 yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai kelompok 1 yang diberikan amanah untuk memaparkan sebuah makalah yang berkaitan tentang pembaharuan Islam di Turki, baik itu di Utsmani Baru dan Turki Baru. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan memaparkannya kepada teman-teman sekalian. Baiklah, teman-teman sekalian, wabil khusus dosen kita Dr. Ilham Usman, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku sekalian, saya akan berangkat pertama kali tentang latar belakang daripada pembaruan Islam, baik itu di Utsmani Baru dan di Turki Baru. Turki memiliki sejarah yang sangat kuat dan banyak mempengaruhi perkembangan negara lain, dan tentu saja Indonesia termasuk juga dipengaruhi oleh perkembangan daripada negara Turki tersebut. Perjalanan negara Turki semasa masih bersistem kesultanan memiliki lika-liku yang panjang dan kompleks, hingga sampai menjadi suatu negara yang berkedaulatan setelah kekalahannya di masa Perang Dunia Kedua yang kemudian dipimpin oleh Kemal Atatürk. Dalam perjalanannya, golongan Utsmani Muda dan Turki Muda adalah berisi perkumpulan orang-orang intelektual muda Turki yang memiliki pemikiran maju dan kritis, yang menginginkan kemajuan negaranya dalam bersaing dengan negara Eropa lain dengan cara mengubah sistem pemerintahannya. Dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana perjalanan para golongan Utsmani dan Turki Muda dalam mengakuisisi pemerintahan Turki yang pada saat itu dipegang oleh Kesultanan Utsmani. Jadi teman-teman sekalian, inilah latar belakang daripada materi kami. Kemudian kami masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat itu hanya 2. Yang pertama adalah apa itu golongan Utsmani Muda dan bagaimana perjuangannya. Yang kedua, apa itu golongan Turki Muda dan bagaimana perjuangannya. Baiklah teman-teman sekalian, sebagaimana di dalam layar, di sini terdapat bab 2 pembahasan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu golongan Utsmani Muda dan bagaimana perjuangannya. Golongan inteligensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan dikenal dengan nama Utsmani Muda. Pemikiran-pemikiran yang diajukan pemuka-pemuka Utsmani Muda lah yang mempengaruhi pembaharuan yang terjadi pada sesudah zaman Tanzimat. Zaman Tanzimat berakhir dengan wafatnya Ali Pasha di tahun 1871. Sebagai Perdana Menteri, Ali Pasha tidak menentang kekuasaan absolut Sultan Abdul Aziz. Bahkan dia turut memperkuat tirani dengan cara menindas pemikiran bebas. Utsmani Muda pada asalnya merupakan perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan
konstitusional. Setelah rahasia mereka terbongkar, para pemuka-pemukanya lari ke Eropa pada tahun 1867 dan di sanalah gerakan mereka memperoleh nama Utsmani Muda, kemudian Ali Pasha, sebagian dari mereka kembali ke Istanbul, Turki. Salah satu pemikir Utsmani Muda yaitu Ziya Pasha berpendapat bahwa agar dapat digolongkan dalam kumpulan negara-negara yang maju, kerajaan Utsmani harus memakai sistem pemerintahan konstitusional negara Eropa maju karena di sana tidak terdapat lagi pemerintahan absolut kecuali di Rusia. Bahkan Rusia pun sudah mulai mengarah kepada pemerintahan konstitusional karena kerajaan Utsmani dipandang masuk dalam keluarga negara-negara Eropa. Tidaklah pada tempatnya kalau kerajaan Utsmani mempunyai sistem pemerintahan yang berlainan dengan seluruh Eropa. Ada lagi pemikir terkemuka dari Utsmani Muda bernama Namik Kemal yang menurutnya negara yang baik adalah negara yang memiliki kedaulatan rakyat sebagai pondasi dan di samping itu juga menjamin tidak dilanggarnya hak-hak rakyat. Pelaksanaan kedaulatan tidak mungkin dijalankan oleh rakyat seluruhnya dan oleh karena itu perlulah adanya sistem perwakilan. Wakil-wakil yang dipilih itulah yang memegang kedaulatan rakyat. Yang dikehendaki Namik Kemal adalah pemerintahan demokrasi dan ini juga ditetapkan di tanah air kita. Dan pemerintahan seperti ini menurut pendapatnya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi demokrasi yang berada di negara kita ini sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Negara Islam yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah besar sebenarnya mempunyai corak demokrasi. Jadi pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan Utsman bin Affan, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebenarnya tidak keluar daripada corak demokrasi. Sistem bai'ah yang terdapat dalam pemerintahan khilafah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Melalui bai'ah, rakyat menyatakan persetujuan mereka atas pengangkatan khalifah yang baru. Dengan demikian, bai'ah merupakan kontrak sosial pula dan kontrak yang terjadi antara rakyat dan khalifah itu dapat dibatalkan jika khalifah mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai kepala negara. Dan sistem bai'ah ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Tokoh-tokoh Utsmani Muda beserta gagasan dan corak pemikirannya sebenarnya memiliki pemikiran yang sama, yakni berupaya untuk merubah tatanan pemerintahan dari sistem absolutisme atau otokrasi menjadi suatu pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi yang berkonstitusi. Sebab hanya dengan langkah itulah yang dapat mengangkat posisi kerajaan Turki Utsmani dari belenggu keterbelakangan menuju ke arah kemajuan sejajar dengan negara-negara Eropa. Namun dalam perjalanannya, golongan Utsmani Muda juga memiliki suatu kendala. Di antara kendala yang dialami oleh tokoh-tokoh Utsmani Muda yang sangat berarti dalam memperjuangkan konsep pembaruan yang mereka tawarkan adalah: pertama, dukungan dari kaum terpelajar barat dan kalangan yang ekonomi tinggi relatif belum mapan. Ini kendala yang dialami oleh perjuangan oleh Utsmani Muda. Kemudian yang kedua, ide pembaruan yang mereka canangkan masih relatif terlalu tinggi yang masih belum bisa dipahami oleh kalangan masyarakat Turki pada umumnya. Ini yang menjadi kendala perjuangan daripada Utsmani Muda. Kemudian yang ketiga, ide pembaruan yang mereka canangkan belum tersosialisasi
ke seluruh lapisan masyarakat bawah. Yang keempat, ide konstitusi merupakan desakan kaum intelektual semata, bukan desakan masyarakat. Kemudian kendala yang kelima, para tokoh-tokoh Utsmani muda berhasil diamankan oleh pihak pemerintah dengan dalih negara dalam kondisi darurat. Keenam, setelah tokoh-tokoh tersebut diamankan, kalangan masyarakat tidak memunculkan suatu reaksi atau tindakan sebagai tuntunan kepada pemerintah agar tokoh-tokoh Utsmani muda ini segera dibebaskan, melainkan mereka hanya bersifat pasif atau tidak mempedulikan sama sekali. Setelah berbagai perjuangan yang telah dilalui para Utsmani muda, akhirnya pada tahun 1876 mereka berhasil mewujudkan cita-cita mereka dan mengadakan undang-undang dasar bagi kerajaan Utsmani. Tetapi sebenarnya mereka tidaklah berhasil dalam mengatasi dan membatasi kekuasaan absolut sultan, yang terjadi malah sebaliknya. Kekuasaannya tetap bersifat absolut dan kekuasaan absolut itu telah mempunyai dasar konstitusional. Hingga pada akhirnya karena banyaknya perlawanan dari pihak kesultanan dan dengan berbagai kendala-kendala lain membuat perjuangan Utsmani muda tidak banyak berhasil, bahkan dapat dikatakan gagal. Kegagalan Utsmani muda dalam mengadakan sistem pemerintahan demokrasi atau konstitusional di kerajaan Utsmani dan dalam menjatuhkan sultan membuat mereka bukan hanya tidak berhasil dalam usaha pembaruan, bahkan lebih dari itu, membuat mereka hilang dari arena pembaharuan di kerajaan Utsmani abad ke-19. Itulah tadi pemaparan tentang Utsmani muda dan perjuangan daripada Utsmani muda serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Utsmani muda di zaman mereka. Kemudian yang kedua, golongan Turki muda dan bagaimana perjuangannya. Ya. Yang pertama tadi golongan Utsmani muda, sekarang golongan Turki muda. Gerakan golongan Turki muda ini pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan golongan Utsmani muda dan dapat dikatakan sebagai perjuangan lanjutan dari Utsmani muda. Golongan ini timbul karena tidak senang dan tidak setujunya dengan absolutisme dan tirani yang dilakukan oleh Sultan di Turki yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid. Pada saat itu, rasa tidak senang timbul bukan hanya di kalangan kaum inteligensia yang dipengaruhi pemikiran liberal, tetapi juga di golongan pegawai sipil dan juga di kalangan kaum militer. Bahkan di perguruan tinggi, rasa tidak senang itu juga kelihatan meluap keluar. Guru-guru bercerita tentang pemuka-pemuka Utsmani muda dan ide-ide mereka hingga membuat murid merasa ke zaman Utsmani muda. Dalam suasana demikian, timbullah gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintahan absolut Sultan Abdul Hamid. Oposisi di kalangan perguruan tinggi mengambil bentuk perkumpulan-perkumpulan rahasia. Di kalangan inteligensia, pemimpin-pemimpinnya lari ke luar negeri dan dari sana melanjutkan oposisi mereka. Gerakan di kalangan militer menjelma dalam membentuk komite-komite rahasia. Oposisi yang berbagai kelompok itulah yang kemudian dikenal dengan nama Turki Muda. Ide perjuangan Turki Muda antara lain dimajukan oleh 3 pemimpin. Yang pertama Ahmad Rizat, yang kedua Mehmet Murad, dan yang ketiga adalah Pangeran Sabahaddin. Dalam perjalanannya, kelompok Turki Muda dikenal sebagai kelompok pembaharu pertama yang merencanakan industrialisasi. Hal itu kemudian dilegal formalkan dalam Undang-Undang tentang Industri pada tahun 1909 yang kemudian diperbarui pada tahun 1915. Meskipun mereka hanya mendapatkan keberhasilan yang kecil dalam bidang industri, namun paling tidak Turki telah memiliki jaringan kerja bagi rencananya pembangunan ekonomi masa mendatang. Di samping itu,
Tentunya pasti dalam pembaruan bidang pendidikan, terutama pendidikan tingkat dasar yang selama ini nyaris diabaikan. Pada akhirnya, ketiga pemimpin dari Turki muda yaitu Ahmad Rizat, Mehmet Murad, dan Pangeran Sabahaddin serta para pengikut mereka sepakat untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Keputusan ini diambil setelah diadakannya 2 kali konferensi di Eropa dan yang akhirnya di Paris pada tahun 1070 Masehi. Sampai pada tahun 1970 Masehi sampai pada tahun 1980. Ini bukan di sini 1908 ya, tapi 1980. Revolusi terjadi dan kekuasaan Sultan Abdul Hamid berakhir dan diberlakukan konstitusi baru. Karena pembela-pembela konstitusi baru tidak banyak dan lemah, maka dalam perkembangan selanjutnya akhirnya pemerintah mengalami degenerasi ke dalam satu bentuk militer dari pemimpin-pemimpin Turki muda yang sama sekali tidak menerima kritikan-kritikan dari pihak lain. Dan bahkan semua gerakan oposisi dibubarkan dan para pemimpin-pemimpin dibuang. Sehingga perjuangan Turki muda pun juga dapat dikatakan tidak banyak berhasil. Mereka hanya berhasil dalam menggulingkan sultan, tetapi tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang telah mereka cita-citakan. Dan juga kekuasaan mereka tidak diatur dengan rapi sehingga membuat kekuasaan mereka menjadi berantakan. Kemudian kita bisa lihat kembali ke layar. Di sini ada bab 3 penutup. Kesimpulan, perjuangan gerakan Utsmani dan Turki muda tidak dapat dilupakan begitu saja. Jasanya dalam perkembangan negara Turki sangat banyak hingga membuat negara Turki sekarang dapat berdiri. Bahkan pengaruhnya pun menyebar hingga ke berbagai negara, terutama Indonesia kita yang tercinta ini. Sultan Abdul Aziz, sultan yang memiliki sifat otoriter dan kepemimpinannya bersifat absolut, dilawan oleh gerakan Utsmani muda. Keinginan untuk berdirinya negara demokrasi yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain adalah tujuan utama daripada gerakan Utsmani muda. Hingga mereka pun dapat menurunkan Sultan Abdul Aziz. Tetapi absolutisme Sultan Turki tidaklah berakhir dan dilanjutkan oleh Sultan Abdul Hamid. Jadi ketika Sultan Abdul Aziz itu dijatuhkan oleh Utsmani muda, absolutisme kesultanan yang memimpin di Turki itu tetap berlanjut. Sehingga ketika Sultan Abdul Aziz jatuh, naiklah Sultan Abdul Hamid untuk menggantikan Sultan Abdul Aziz. Sehingga dapat dikatakan perjuangan dari Utsmani muda tidaklah berhasil. Namun perjuangan dari Utsmani muda pun dilanjutkan oleh golongan Turki muda. Mereka melawan Sultan Abdul Hamid. Ini salah ya, bukan Sultan Abdul Aziz di sini ya, tapi Sultan Abdul Hamid. Jadi golongan Turki muda melawan Sultan Abdul Hamid dan pada akhirnya dapat menurunkannya dari jabatan sultan, sehingga Turki pun menjadi milik golongan Turki muda. Tetapi karena kekuasaan berantakan, karena tidak diatur dengan rapi, dan pada akhirnya Turki muda pun gagal dalam mewujudkan cita-citanya dan hanya berhasil dalam menggulingkan kekuasaan absolutisme saja. Menggulingkan kekuasaan absolutisme saja, yaitu kekuasaan secara turun-menurun atau yang bisa dipegang oleh yang bergelar sultan. Sehingga pada saat ini meskipun bukan dari keturunan sultan, dia bisa menjabat sebagai kepala negara di Turki. Karena absolutisme kesultanan itu sudah digulingkan oleh Turki muda, meskipun cita-cita daripada Turki muda itu tidak berhasil sama sekali. Mungkin itulah pemaparan daripada kelompok 1, yang dimana kelompok 1 terdiri daripada saya sendiri,
Muhammad Rizky Pratama Lahida, dan teman saya Ardiansyah. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat kepada teman-teman semua, terutama diri kami pribadi sendiri. Dan mudah-mudahan pemaparan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang pemikiran modern dalam Islam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.